buaya yang viral di Makassar. Nah, buaya ini masuk ke pemukiman yang saat banjir, membawanya ke Cimory di Goa. Karena buaya ini dipindahkan, ada sejumlah warga yang mengaku keluarga dari buaya tersebut. Protes dengan dipindahkan buaya tersebut. Bisa dilihat nggak Kak, kenapa warga ini bisa mengaku sebagai keluarga buaya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau aku lihat di sini terkait dengan buaya tersebut adalah buaya biasa. Tidak ada kaitannya buaya ini dengan keluarga yang berada di sana ya. Dan kalau aku lihat kenapa buaya itu ada di sana? Karena memang buaya ini adalah buaya yang memang sejak kecil dipelihara ya. Jadi saya tegaskan lagi, buaya ini tidak ada kaitannya dengan buaya gaib maupun dengan keluarga buaya. Namun kalau aku melihat di sini buaya tersebut adalah buaya yang memang dipelihara oleh ya satu keluarga ini yang memang sedang ditemukan ketika beliau ini ya sedang berada di sebuah perairan ya, dan di situ aku lihat ada sungai yang mengalir, kemudian buaya ini terdampar, maka juga buaya ini dipelihara oleh satu keluarga tersebut. Saya tegaskan lagi, buaya ini adalah buaya biasa dan bukan jelmaan manusia, bukan juga siluman itu tadi. Dan karena buaya ini sudah dipelihara oleh keluarga tersebut, sehingga namanya melihara dari kecil pasti akan timbul rasa sayang ya, dan akan dianggap sebagai keluarga. Sama aja dengan ketika kita memelihara burung ataupun memelihara hewan lainnya yang dipelihara dari kecil, pasti kita akan timbul rasa sayang ya. Jadi hanya sebatas itu saya tekankan, ini bukan buaya siluman atau buaya yang seperti yang diduga-duga dia memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan dalam buaya tersebut. Yang aku lihat di sini buaya itu terdampar dan dipelihara oleh keluarga ini ya. Jadi buaya normal. Nah, tapi kan dari video yang beredar, mereka berusaha berkomunikasi dengan buaya itu. Bisa lihat nggak kira-kira apa sih yang mereka omongin ke buaya? Terus apakah buayanya paham? Ini dia, nauzubillahimindzalik. Ini dia pentingnya kita untuk bisa berpikir secara logika. Ini dia pentingnya juga kita untuk memahami isi dan juga bagian dari kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Bahwasanya kalau aku lihat di sini, komunikasi antara seseorang yang sedang berkomunikasi dengan buaya tersebut adalah seperti aku bilang tadi, karena buaya ini dipelihara oleh dia dari kecil, sehingga itu tadi ada semacam mereka ini punya penyatuan energi yang bisa di sini nyambung ya, energinya nyambung, atau ada sinyal-sinyal dari bahasa yang disampaikan kepada mereka tentang karena aku lihat di sini buaya ini akan direlokasi, akan dikembalikan kepada habitat alamnya, sehingga ada kesedihan yang dirasakan oleh sang pria tersebut. Biar bagaimanapun kalau kita memiliki hewan peliharaan apapun, tiba-tiba hewan kesayangan kita ini akan direlokasikan ataupun akan dipindahkan ke suatu tempat, maka perpisahan ini juga akan menjadi suatu kesedihan yang aku lihat ya. Namun saya tegaskan lagi bahwa di sini tidak ada kaitannya seorang yang sedang berkomunikasi ini dengan buaya tersebut terkait dengan hal gaib atau buaya ini jelmaan dari manusia, bukan, tapi lebih tepatnya adalah kesedihan akan perpisahan yang dirasakan bagi seorang pecinta binatang ya, yang sudah dianggap sebagai hari-harinya karena sama binatang tersebut ya, hari-harinya sudah terbiasa dengan hewan tersebut, maka ketika dipisahkan pasti kita juga akan menangis sedih ya. Jadi ada bahasa perpisahan di sini yang sedang dibicarakan oleh sang pria tersebut kepada sang buaya tersebut ya. Namun saya tekankan lagi, ini adalah wujud rasa sayang, dan juga itu tadi ketika kita sudah sayang terhadap hewan peliharaan kita pasti akan ada macam perpisahan. Apakah buaya tersebut paham? Kalau aku lihat di sini buaya itu hanya diam saja, tapi insya Allah ketika seseorang menyatakan ataupun ya itu tadi yang aku lihat di sini ada energi cinta kasih yang terjalin antara mereka ya, karena hubungan yang sudah lama, sehingga buaya tersebut
tersebut juga tidak banyak berkomen, hanya diam, dan juga dia kurasa di sini energinya juga mengerti ya, karena setiap binatang ataupun hewan memiliki insting, sama-sama memiliki insting. Maka insting yang paling terbesar adalah ketika sudah ada insting cinta kasih, maka di situ juga akan terjalin komunikasi ataupun energi cinta kasihnya juga akan bisa dirasakan oleh sang binatang tersebut. Maka sang binatang tersebut juga akan bisa merasakan ya apapun itu yang sedang dirasakan oleh sang pemiliknya, seperti itu. Nah, usai berinteraksi, menurut warga buaya ini minta dipindahkan. Kalau enggak, buaya itu akan hancurkan bangunan-bangunan di malam itu juga. Tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Bisa dijelaskan tentang usai berkomunikasi kemudian disampaikan oleh sang pria tersebut, buaya tersebut minta dipindahkan atau direlokasikan. Kalau tidak, maka akan dihancurkan. Ini adalah sebuah yang menurut aku sebuah kata-kata yang dilebih-lebihkan ya, sebuah kata-kata yang dilebih-lebihkan. Artinya kata-kata ini diucapkan oleh seorang pria tersebut, yang artinya mungkin kalau aku lihat di sini sang pria tersebut itu ingin pansos, alias pengen terkenal, pengen viral, sehingga terlalu melebih-lebihkan kata-katanya ini. Kalau aku lihat di sini namanya juga hewan, namanya juga di sini buaya ya. Dia tidak akan melakukan apapun itu karena dia tidak memiliki kekuatan itu ya. Balik lagi, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Maka di sini juga seberapa sih kuatnya buaya? Paling kalau misalnya kita lengah, dia akan memakan ya. Nah, maka pria itu akan dimakan atau orang itu akan makan orang. Tapi kalau di sini aku lihat memang sejak dari kecil dipelihara sehingga juga agak jinak buayanya. Tapi terkait dengan komunikasi yang terjalin dan adanya pernyataan akan meruntuhkan bangunan dan ternyata tidak terjadi apa-apa, ya itulah sifat buaya. Ketika sudah jinak, maka mereka tidak akan tidak akan pernah melakukan apapun dan tidak memiliki kekuatan atau daya upaya untuk bisa menghancurkan bangunan yang segitu besar. Sangat berlebihan kata aku ya. Menurut aku ini kata-kata yang sangat berlebihan, yang terlalu ditambah-tambahin ya. Dan pada faktanya bahwasanya bangunan itu masih terlihat aman-aman saja. Jadi kalau mau viral ataupun mau mau melakukan sesuatu tuh harus dipikirkan dengan matang dan baik. Jangan sampai kejadian ini menjadikan kita sebagai umat dan juga menjadi musyrik ya, menduakan Tuhan kita. Jangan, ini bahaya. Maka itulah pentingnya kita untuk belajar ya. Percuma saja kita disekolahkan kalau IQ kita, otak kita itu masih berpikirannya primitif ya. Maka belajarlah untuk bisa menjadi diri sendiri, belajarlah untuk bisa mengenali tanda-tanda dan alam semesta ya, dan juga belajar untuk menghargai, dan jangan sampai kita itu berlebihan dalam melakukan sesuatu hal. Ini juga akan membahayakan, maka akan terjadi adanya fitnah ya. Fitnah itu lebih keji ya, maka biasa-biasa aja, nggak usah melakukan sesuatu yang berlebihan, menurut aku seperti itu. Nah, warga yang mengaku keluarga buaya mencari pawang buaya yang entah dari mana seorang kakek itu dianggap sebagai pawangnya. Tapi pas didekati buaya, ia malah gigit sampai tangannya hampir putus. Kira-kira bisa dilihat nggak apa alasannya mereka yang mengaku sebagai keluarga buaya itu malah mencari pawang? Bukannya itu mereka bisa komunikasi langsung sama buayanya. Ini juga menjadi sebuah lelucon menurut aku ya. Itu tadi ya. Maka aku bilang hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, jangan terlalu berlebihan ya. Kalau aku lihat di sini keluarga tersebut terlalu melebih-lebihkan tentang fenomena adanya buaya tersebut yang dia pelihara, dan ini juga terlalu primitif cara berpikirnya nih keluarga ini. Alih-alih pengen viral ya, pengen pembukaan
pembuktian ternyata malah membawa bencana. Seperti tadi aku bilang di awal, jangan terlalu berlebihan ya. Kita ini sekolah, kita disekolahkan dengan biaya yang mahal, maka kita juga harus bisa menyerap ya, harus bisa menyerap ilmu sebaik mungkin ya. Segala sesuatu yang menduakan Tuhan kita, maka saat itu juga Tuhan akan memberikan pembuktian. Pada akhirnya Tuhan memberikan pembuktiannya ya, dengan mendatangkan pawang tersebut, sehingga pawang tersebut digigit oleh buaya. Berarti itu emang buaya normal, buaya biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau seandainya ya buaya tersebut memiliki kekuatan, nggak perlu kan dia gigit si kakek itu. Pasti saat itu juga akan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada yang segitu besarnya ya. Jadi menurut aku ini terlalu berlebihan. Dan saat itu juga ketika sang keluarga ini mendatangkan pawang sebagai Allah ya, karena ini sudah wujudnya adalah musyrik, maka Allah menurunkan yang namanya pembuktian bahwasanya emang ini terlalu berlebihan dan terlalu adanya kemusyrikan, sehingga ketika datang sang pawang ini maka digigit oleh buaya. Karena balik lagi, kekuatan ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh buaya tersebut atau yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Ya, maka ketika ada kemusyrikan, niscaya Allah akan tunjukkan langsung kejadian yang ada, yaitu tadi terbukti dengan adanya menggigit si kakek itu. Berarti memang sifatnya buaya kan seperti itu. Seperti di awal aku bilang, namanya itu buaya ya. Dia tenang karena dia bisa merasakan cinta kasih, tapi dia akan ya berontak dan menggigit manusia ketika manusia ini sedang lengah. Balik lagi, berarti buaya itu faktanya adalah buaya biasa ya. Sifat buaya adalah licik, dia tenang menghanyutkan. Maka itu tadi, ketika tenang dia akan diam ya, banyak orang. Tapi ketika manusia itu lemah, maka dia akan menggigit. Ini adalah buaya biasa. Nah, seusai kakek itu digigit, semuanya langsung berubah sikap. Nggak ada lagi yang ngaku sebagai keluarga buaya. Bahkan kakek pawang itu harus dirawat ya di rumah sakit karena nggak ada biaya ya. Nah, bisa dilihat nggak kira-kira kenapa warga yang ngaku keluarga buaya tiba-tiba sikapnya berubah? Karena ketakutan. Maka aku bilang, sebelum bertindak berpikir dulu, jangan gegabah, jangan berlebihan. Itu tadi, kalau aku bilang ini adalah wujud dari perbuatan dia, karma dari ucapan, karma dari perbuatan dia yang musyrik dan menduakan Tuhannya. Maka saat itu juga ya, ketika ada kejadian tersebut, maka dia jadi tidak pernah mengaku lagi bahwa dia adalah keluarga buaya. Karena apa? Tuhan, ada Allah, ada campur tangan Allah di situ yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang berbohong. Alih-alih pengen viral, pengen dijadikan terkenal, mungkin ada maksud dan tujuan lain dari keluarga tersebut yang artinya akan menjadikan musyrik kemudian hari ketika Allah tadi tidak menunjukkan yang namanya kekuatannya ya. Dan di sini dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemusyrikan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Maka hati-hati ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan musyrik niscaya kalian akan celaka ya. Saat itu juga Allah akan menunjukkan kuasanya atas apapun yang sudah ya dia lakukan. Maka aku bilang ini adalah karma dan dibayar tunai. Maka mau nggak mau keluarga tersebut harus membiayai si kakek tersebut, karena kasihan ya kalau nggak dibiayai. Kakek ini kan diundang oleh keluarga buaya ini nih yang mengaku keluarga buaya. Hello keluarga buaya, tolong ya buat kalian yang merasa memiliki buaya peliharaan ini dan mengaku kalian itu sudah menyatu dengan buaya tersebut dan menganggap buaya ini sakti, tolonglah bantu si kakek ini. Kasihan si kakek ini adalah korban ya. Balik lagi, yang mencelakakan siapa? Itu tadi, perbuatan kalian yang terlalu gegabah terhadap binatang buas. Nah, kan tadi kata Kak Velin ini adalah buaya normal kan? Iya, buaya biasa. Tapi kan di sini juga ada seorang ibu-ibu video ya yang kesurupan dengan gelagat seperti buaya tuh, yang ngesot-ngesot. Disebut katanya dia yang mengaku keluarga dari buaya itu. Bisa dilihat nggak kira-kira apa sih yang terjadi? Nah, di sini nih, alih-alih pengen terkenal, pada akhirnya pura-pura kesurupan. Orang kesurupan itu tidak seperti itu, Ibu. Janganlah hanya karena kalian membuktikan bahwa kalian memiliki kekuatan, atau kalau aku lihat motifnya adalah di sini karena faktor ekonomi dan alih-alih akhirnya menjadi penipuan ya. Hati-hati.
ya, maka di situ juga sayangilah badanmu, ya, ibu-ibu ini ya, sayangilah badannya. Capek kali lah kau ini menunjukkan untuk membuktikan bahwa itu buaya sakti. Nyatanya buaya tersebut juga tidak bisa dijinakkan ya. Dan memang aku lihat di sini ini adalah sebuah trik ya dari keluarga tersebut, alih-alih ya, karena memang memiliki itu tadi buaya peliharaan, jadi buaya ini akan dikomersilkan mungkin dengan mengadakan pengobatan sehingga nanti bisa membantu perekonomian keluarga tersebut. Aku lihat motifnya adalah perekonomian. Ada pesan nggak untuk mereka semuanya? Pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga warga plus 62 ya, balik lagi ya, sejatinya kita manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Udah sepatutnya manusia juga untuk menyembah kepada Tuhannya. Janganlah kalian menjadikan segala sesuatu itu musyrik, karena kemusyrikan itu pasti akan dihancurkan oleh kekuatan alam semesta dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, karma itu akan terus berjalan, karena segala sesuatu yang berlebihan juga pasti akan mendapatkan celaka dan bencana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama.